Halo, selamat datang para pejuang CPNS atau PPG tahun 2020. Kembali lagi bersama saya Uni. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal SKB atau PPG Pedagogik 2020 bab evaluasi pembelajaran part 2. Karena pada part 1 saya juga sudah menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran. Nah, ini adalah kelanjutan dari part 1. Berikut langsung saja. Soal nomor 4. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa, karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. E. Butir tes tidak tergantung pada jawaban sebelumnya. Jadi jawabannya adalah A, yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Berikut penjelasannya. Aspek kualitas menyusun tes pilihan ganda atau objektif sebagai berikut. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang analisis secara teoritis, yaitu telaah soal pada aspek materi, konstruksi, dan bahasa. A. Pada aspek materi, bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang diujikan sudah sesuai dengan kompetensi atau hasil belajar yang ditetapkan, dan apakah materi soal sudah sesuai dengan tingkat atau jenjang kemampuan berpikir peserta tes, serta apakah kunci jawaban sudah sesuai dengan isi pokok soal. B. Aspek konstruksi, yaitu untuk mengetahui teknik penulisan butir-butir soal sudah merujuk pada kaidah-kaidah penulisan soal yang baik. C. Aspek bahasa, untuk mengetahui apakah bahasa yang digunakan cukup jelas dan mudah dimengerti, tidak menimbulkan multitafsir, serta sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa yang berlaku. Nah, hal yang penting dalam penyusunan kualitas soal tes objektif dalam aspek materi dalam hal ini adalah butir harus sesuai dengan indikator yang ditetapkan. 2. Hanya ada satu jawaban yang benar. 3. Pengecoh homogen dan berfungsi. Jadi jawabannya untuk pada aspek materi yaitu butir harus sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya soal nomor 5. Hasil penilaian akhir yang dilakukan guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar atau KKM. Berdasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran. B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. C. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. D. Mengadministrasikan hasil penilaian. Dan E. Menyusun laporan hasil penilaian. Nah, kecuali jadi jawabannya adalah D. Mengadministrasikan hasil penilaian bukan manfaat dari hasil penilaian akhir. Berikut penjelasannya. Nah, pemanfaatan hasil penilaian itu 1. Dapat memperbaiki program pembelajaran. 2. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. 3. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi.
4. Menyusun laporan hasil penilaian. Jadi yang bukan termasuk manfaat dari hasil penilaian yaitu mengadministrasikan tadi. Selanjutnya, terima kasih teman-teman. Terus ikuti channel saya. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Terima kasih.